Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang qard, wadiah, dan jual beli. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu qard. Qard adalah suatu akad penyaluran dana oleh LKS kepada nasabah sebagai piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada lembaga keuangan syariah LKS pada waktu yang telah disepakati. Akad qard dalam lembaga keuangan syariah terdiri atas dua macam. Yang pertama, akad qard yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata. Qard bukan sebagai sarana untuk kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan mendapatkan keuntungan. 2. Akad qard yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muawadah pertukaran dan dapat bersifat komersial dalam produk yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Transaksi yang dimaksud adalah ran gadai emas, pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, pengalihan utang, syariah charge card, syariah card, dan anjak piutang syariah. Lalu ada penjelasan lanjutan untuk qard. Pertama, akad qard untuk tujuan sosial tidak boleh menggunakan dana nasabah, tetapi akad qard yang kedua boleh menggunakan dana nasabah. Yang kedua, lalu dana qard dapat bersumber dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS. Ketiga, keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan muawadah dilengkapi dengan akad qard harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai dengan akad yang dilakukan. Yang keempat, keuntungan bukan berasal dari akad qard karena pengembalian uang tidak boleh dilebihkan tetapi berasal dari akad muawadah. Contoh soal, pada awal bulan Agustus 2023, Bapak Yanto yang berprofesi sebagai tukang sapu jalanan meminjam kepada bank syariah dengan skema qard untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di SMK. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut. Jumlah pinjaman Bapak Yanto sebesar Rp1.200.000 dengan lama pinjaman selama 4 bulan. Biaya administrasinya sebesar Rp20.000. Maka angsuran per bulannya adalah total piutang bersih dibagi dengan jumlah bulan pelunasan, sehingga diperoleh angsuran per bulannya yaitu Rp300.000. Di sini, kita diperintahkan untuk membuat jurnal berdasarkan transaksi berikut ini. Yang pertama, pada tanggal 5 Agustus 2023, Bank Syariah menyetujui pinjaman qard Bapak Yanto dan langsung memasukkan dana rekening tabungan atas nama Bapak Yanto. Pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman qard. Saat bank memasukkan dana pinjaman qard ke dalam rekening tabungan debit, jurnal transaksinya adalah sebagai berikut. Transaksi pinjaman qard pada debit Rp1.200.000. Transaksi tabungan atas nama Bapak Yanto pada kredit Rp1.200.000. Saat bank memotong biaya administrasi debit, jurnal transaksinya adalah sebagai berikut. Transaksi tabungan Bapak Yanto pada debit Rp20.000. Transaksi pendapatan administratif pada kredit Rp20.000. Yang kedua, pada tanggal 5 September 2023 atau pada tanggal jatuh tempo cicilan pertama, Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran cicilan. Maka, jurnal transaksinya adalah sebagai berikut. Transaksi tabungan Bapak Yanto pada debit Rp300.000. Transaksi pinjaman qard pada kredit Rp300.000. Yang ketiga, pada tanggal 5 Oktober 2023 atau pada tanggal jatuh tempo cicilan kedua, Bapak Hari belum memiliki uang di rekeningnya untuk membayar cicilan kedua. Jurnalnya adalah sebagai berikut.
Transaksi pinjaman KOD jatuh tempo pada debit Rp300.000. Transaksi pinjaman KOD pada kredit Rp300.000. Yang keempat, tanggal 5 November 2023. Setelah Bapak Yanto mengisi rekeningnya, Bank Syariah mendebit rekening sebesar cicilan tahap kedua yang jatuh tempo, sehingga jurnal transaksinya adalah sebagai berikut. Transaksi tabungan Bapak Yanto pada debit Rp300.000. Transaksi pinjaman KOD jatuh tempo pada kredit Rp300.000. Yang kelima, pada tanggal 5 Desember 2023 atau pada tanggal jatuh tempo cicilan ketiga, terdapat dana yang terbatas, sehingga Bank Syariah hanya mendebit sebesar Rp100.000 dengan jurnal transaksinya adalah transaksi tabungan Bapak Yanto pada debit Rp100.000, transaksi pinjaman KOD jatuh tempo pada debit Rp200.000, transaksi pinjaman KOD pada kredit Rp300.000. Yang keenam, tanggal 5 Januari 2023, Bapak Yanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit sisa cicilan yang belum didebit rekening oleh bank. Dengan jurnal transaksinya adalah transaksi tabungan Bapak Yanto pada debit Rp200.000, transaksi pinjaman KOD jatuh tempo pada kredit Rp300.000. Terakhir, pada tanggal 5 Februari 2023 atau waktu pembayaran cicilan terakhir dan juga merupakan waktu akhir periode peminjaman KOD, Bapak Yanto di samping membayar cicilan yang terakhir sebagai rasa terima kasihnya kepada Bank Syariah yang telah memberikan pinjaman KOD untuk membayar uang sekolah anaknya, memberikan imbalan sebesar Rp50.000 kepada Bank Syariah. Penyerahan cicilan dilakukan via debit rekening, sedangkan imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Sehingga jurnal transaksinya untuk pelunasan cicilan pinjaman KOD, jurnal transaksinya adalah sebagai berikut. Transaksi tabungan Bapak Yanto pada debit Rp300.000, transaksi pinjaman KOD pada kredit Rp300.000. Pendirian imbalan jurnalnya adalah sebagai berikut. Transaksi kas pada debit Rp50.000, transaksi pendapatan operasi lainnya pada kredit Rp50.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke wadiah. Apa itu wadiah? Jadi, wadiah adalah titipan atau simpanan, yakni nasabah menyimpan uang di lembaga keuangan syariah atau yang kita singkat sebagai LKS atau bank syariah yang kita singkat menjadi BS dengan tujuan agar LKS atau BS bertanggung jawab menjaga titipan ini dan menjamin pengembaliannya apabila nanti akan diminta kembali. Nah, untuk jenis-jenis wadiah sendiri ada dua. Yang pertama, barang titipan tidak boleh digunakan, ada biaya penitipan. Nah, di sini nasabah menitipkan barang kepada bank, lalu bank membebankan biaya ke nasabah tersebut. Untuk jenis yang kedua, yaitu barang titipan boleh digunakan seizin pemilik barang, tetapi nanti harus dikembalikan secara utuh. Untuk jenis wadiah yang kedua ini, nasabah menitipkan uang kepada bank, lalu bank memberikan bonus ke nasabah. Selanjutnya, dana yang dititipkan tadi itu akan dimanfaatkan oleh dalam dunia usaha oleh seorang pengusaha. Kemudian nanti akan ada sistem bagi hasil antara bank dengan pengusaha tersebut. Untuk memahami lebih dalam mengenai wadiah, kita masuk ke contoh soal. Di sini, Amir memiliki giro wadiah dengan saldo rata-rata sebesar Rp100 juta. Pada akhir periode, Bank Syariah atau BS memberikan bonus 30% dari hasil giro tersebut apabila saldo rata-ratanya paling sedikit Rp50 juta. Misalnya, total giro Bank Syariah dari seluruh nasabah adalah 5 miliar dan bagi hasil bulan ini dari giro adalah 2 miliar. Amir juga harus membayar pajak penghasilan bulanan sebesar 20%. Hitunglah jumlah bonus akhir yang diterima oleh Amir. Untuk pembahasan soal tadi, kita menggunakan rumus B sama dengan X per Y dikali R2 dikali L dikali 1 kurang P. Di sini B adalah jumlah bonus akhir yang diterima,
X adalah jumlah rata-rata giro wadiah yang dimiliki seorang nasabah dalam satu bulan. Y adalah total jumlah rata-rata giro pada suatu bank syariah dalam satu bulan. L adalah hasil investasi dari penggunaan giro wadiah oleh bank dalam satu bulan. R1 banding R2 adalah bagi hasil atau nisbah yang ditetapkan bank syariah banding nasabah, dan P adalah pajak penghasilan. Di sini kita ketahui X-nya itu sama dengan 100 juta rupiah dan Y adalah 5 miliar rupiah, R2-nya 30%, L-nya 2 miliar rupiah, dan P-nya sama dengan 20%. Lalu kita masukkan yang kita ketahui ini ke dalam rumus B sama dengan X per Y dikali R2 dikali L dikali 1 kurang P tadi, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 9.600.000 rupiah. Selanjutnya, topik yang akan dibahas yaitu tentang jual beli. Yang pertama yaitu aktivitas jual beli bisa mengandung riba karena nanti ada pengembalian dan sebagainya. Nah, yang kedua, secara istilah, riba berarti tambahan pada barang yang khusus yang disebut barang ribawi. Barang ribawi terdiri atas 6 komoditas, diantaranya ada emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Jenis jual beli yang mengandung riba. Yang pertama, jual beli inah. Terjadi apabila seseorang menjual barang secara tidak tunai kepada seseorang pembeli. Kemudian dia membeli kembali barangnya dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, jual beli muzabanah dan muhaqolah. Muzabanah adalah barang yang tidak diketahui takaran, timbangan, dan jumlahnya. Kemudian barang tersebut ditukar dengan barang yang sudah jelas takaran, timbangan, dan jumlahnya. Nah, yang ketiga yaitu jual beli daging hewan. Salah satu kegiatan jual beli daging hewan yang dapat mengandung riba adalah menukar kambing yang masih hidup dengan daging kambing. Yang keempat yaitu jumlah jual beli dengan hutang. Apabila seorang A membeli barang dari seorang B dengan tempo, tetapi barang tersebut belum diserahkan. Ketika jatuh tempo, barang tersebut belum jadi. A menjual barang itu kembali ke B dengan tambahan. Selanjutnya, akad yang akan digunakan dalam kegiatan jual beli adalah yang pertama, jual beli inah. Akad pembelian barang oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Yang kedua, jual beli muzabanah dan muhaqolah. Pada pelaksanaan akad salam, barang yang diperjualbelikan belum ada dan barang yang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan saat akad. Yang ketiga yaitu jual beli daging hewan adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh soal, yaitu seseorang nasabah melakukan transaksi murabahah dan wakalat atau perwakilan dengan lembaga keuangan syariah untuk membeli mobil seharga 200 juta dengan diskon sebelum akad yaitu 10%, bank mengenakan biaya pengurusan sebesar 5 juta dan margin keuntungan 20% dari harga perolehan. Pada kasus ini, nasabah membayar uang muka sebesar 25 juta dan angsuran per bulan selama 1 tahun. Pembelian barang dilakukan secara wakalah, yakni lembaga keuangan syariah membeli uang kepada nasabah untuk membelinya sendiri di pemasok. Berapakah harga jual dan harga angsurannya? Nah, pada tabel pembahasan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita bahas yaitu harga perolehan untuk lembaga keuangan syariah dan pemasok. Harga perolehan di mana kita peroleh dari harga mobil awal yaitu sebesar 200 juta dikurangi diskon yang diperoleh oleh nasabah tersebut sebesar
10% dari harga awal, yaitu lalu ditambahkan dengan 5 juta biaya pengurusan, sehingga didapatkan harga perolehan yaitu sebesar 185 juta. Nah, sekarang yang kedua kita bahas yaitu harga jual pada nasabah. Harga jual yaitu kita peroleh dari harga perolehan ditambahkan dengan keuntungan atau presentasi margin, yaitu sebanyak 20%, sehingga harga jual yang kita dapatkan untuk nasabah yaitu sebesar 222 juta. Sekarang angsuran per bulan. Pada angsuran per bulan yaitu kita bisa menjumlahkan antara pokok dan margin. Untuk angsuran per bulan kita peroleh dari biaya perolehan sebesar 185 juta ditambahkan dengan 20% dari profit marginnya, yaitu 20% dikali 185 dikurangi dengan uang muka yang sudah dibayarkan sebesar 25 juta. Karena diminta dalam bentuk per bulan maka dibagi 12, sehingga angsuran per bulan yang harus kita bayarkan adalah 16.426.667. Selanjutnya untuk angsuran untuk bayar pokok yaitu harga perolehan dikurang dengan DP, di mana DP tersebut yang kita bayarkan yaitu 25 juta, sehingga angsuran untuk bayaran pokok yaitu 13.333.333. Untuk angsuran margin yaitu kita peroleh dari harga jual pada nasabah dikurangi dengan harga di perolehan, sehingga harga untuk membayar margin yaitu 3.083.333. Jadi kesimpulannya harga jualnya sebesar 222 juta dan besar angsurannya 16.426.667 terdiri atas 13.333.333 untuk membayar pokok, 3.083.333 untuk membayar margin. Nah, untuk pengasumsiannya kita bisa memisalkan PB sebagai harga perolehan atau beli dari penjual, PJ adalah harga jual dari bank ke nasabah, D adalah diskon dari penjual, A adalah biaya administrasi, M adalah margin keuntungan bank, U adalah uang muka dari nasabah, dan A adalah besar angsuran per bulan. Nah, harga jual dari bank ke nasabah dan angsuran nasabah adalah sebagai berikut, yaitu PJ harga jual bisa kita menggunakan rumus yang ada di slide, dan A angsuran nasabah bisa kita gunakan rumus yang ada di slide. Dan untuk angsuran membayar pokok dan membayar margin per bulan adalah sebagai berikut. Sekian dari hasil video kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. And don't forget to like our video and see you next time. Goodbye.